Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Seperti pada video sebelumnya, Dul akan menceritakan film ini berdasarkan POV dari orang pertama atau main karakternya, di mana menceritakan kisah seorang ayah yang diculik dan dikurung dalam suatu ruangan selama 15 tahun tanpa alasan yang jelas. Istrinya dihabisi oleh si penculik dan dia difitnah telah menghabisi istrinya sendiri. Selama dikurung, dia berniat untuk menuntut balas dendam kepada si penculik. Lalu kira-kira gimana caranya dia keluar dari kurungan itu? Dan bagaimanakah cara dia membalaskan dendam kepada si penculik? Simak kisahnya berikut ini. Namaku adalah Oh Daesu. Aku seorang pebisnis dan sangat suka mabuk-mabukan. Karena hal itu, aku ditahan oleh polisi setelah memukul muda-mudi yang sedang mojok di gelap-gelapan. Beruntung aku punya teman yang bernama Jo Hwan. Ia datang untuk membebaskanku. Aku sedang menghubungi putriku untuk mengucapkan selamat pada hari ulang tahunnya yang keempat. Saat aku lengah, tiba-tiba seseorang datang dan menculikku. Saat terbangun, aku sudah berada di dalam ruangan tertutup. Dan ketika aku bertanya alasan kenapa mereka menculikku, mereka tidak memberikan jawaban padaku. Sehari-hari, mereka menggunakan gas sebagai obat bius agar aku bisa tertidur. Ketika menonton TV, aku mengetahui bahwa istriku telah dibunuh dan aku dianggap sebagai tersangka utama. Kemudian aku menuliskan nama-nama orang yang pernah kusakiti dan berharap aku dapat mengetahui alasan diriku dikurung di dalam kamar sempit ini. Mereka selalu memberikanku pangsit goreng sebagai hidangan setiap harinya. Aku menggunakan sumpit untuk mencoba menggali dinding agar aku bisa kabur dari tempat ini. Setiap garis yang kutulis di lenganku menandakan berapa lama aku sudah dikurung. Dan saat aku keluar nanti, aku bersiap untuk melakukan balas dendam kepada orang yang telah melakukan ini kepadaku. Kini sudah 15 tahun berlalu. Ketika aku merasa dapat keluar melalui lubang itu, tiba-tiba ruanganku kembali dipenuhi oleh gas yang membuatku terlelap. Saat aku tersadar, seorang wanita sudah ada di hadapanku, seperti sedang menghipnotisku. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu aku sudah terbebas dan berada di atas sebuah gedung. Di sana aku bertemu dengan pria yang ingin melompat dari atas gedung. Tapi aku mencegahnya karena aku hanya ingin dia untuk mendengarkan kisah yang kualami. Sedangkan aku tidak peduli yang ia katakan, membuatnya membulatkan tekad untuk melompat dari atas gedung. Setelah itu aku pergi dan bertemu dengan sekelompok preman. Kemudian aku menguji keterampilan bertarungku pada mereka. Tiba-tiba aku didatangi oleh seorang misterius, lalu ia memberiku sejumlah uang dan sebuah ponsel. Kemudian aku memasuki restoran sushi, di mana aku bertemu dengan Mido, seorang koki muda. Tak berselang lama, aku menerima panggilan telepon dari si penculik. Semakin aku mencari tahu siapa dirinya, semakin bingung aku dibuatnya. Lalu aku memesan gurita untuk kusantap yang akhirnya membuatku pingsan. Ketika terbangun, aku sudah berada di apartemen milik Mido. Saat Mido ingin BAB, aku mencoba untuk menggrepeknya, tapi dia malah memukulku. Karena hal itu, aku mencoba untuk meninggalkan apartemennya. Tetapi, Mido malah bersimpati dan mengungkapkan perasaannya padaku bahwa ia menyukaiku. Setelah pulih, aku meminta bantuan kepada Mido untuk menemukan putriku. Dari sana aku mengetahui bahwa putriku diadopsi oleh orang kaya dan tinggal di luar negeri. Setelah itu aku menyerah untuk mencoba menghubunginya. Selanjutnya aku memilih untuk fokus mengidentifikasi para penculikku. Aku tidak pernah lupa rasa pastel yang kumakan selama di dalam penjara. Untuk itu aku akan mencari tahu dari mana pastel itu dikirim. Setelah puluhan restoran kudatangi, akhirnya aku menemukan restoran Cina yang membuat makanan itu. Kemudian aku berlari mengikuti seorang kurir hingga meneteskan keringat sebesar biji kopi untuk sampai ke penjara itu.
Rupanya tempat itu adalah penjara pribadi, di mana orang-orang dapat membayar untuk memenjarakan orang lain. Aku sampai di ruangan pengawas dan bertemu dengan Park, seorang sipir penjara itu. Kemudian aku menyiksanya atas perbuatan yang pernah ia lakukan padaku. Dari mulut Park, aku mendapat informasi yang mengungkapkan bahwa diriku dipenjara karena terlalu banyak bicara. Kemudian aku membawa rekaman yang berisi mengenai diriku. Saat keluar dari sana, aku diserang oleh anak buah Park, dan punggungku ditikam dengan sebilah pisau. Tetapi aku berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu aku keluar dari penjara dengan darah yang membasahi sekujur tubuhku. Tubuhku tiba-tiba mati rasa dan seperti ingin pingsan. Beruntung ada seorang pria menolongku. Tapi aku heran, kenapa dia tahu nama dan alamatku. Saat aku tersadar, Mido telah merawat luka di tubuhku. Esok harinya, aku pergi ke warnet milik Jo-hwan. Dia begitu terkejut dan terharu setelah melihat diriku telah kembali. Aku meminta bantuannya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menculikku. Tetapi, dia juga tidak mempunyai petunjuk mengenai hal itu. Aku pulang ke apartemen milik Mido karena mencurigainya kalau dia mengenal orang yang telah menculikku. Tak berselang lama, Jo-hwan meneleponku dan memberitahu alamat di mana penculik itu berada. Rupanya, alamat itu ada di seberang apartemen Mido. Aku langsung bergegas ke apartemen itu dan bertemu dengan Woo-jin, orang yang telah menculikku. Woo-jin memberiku waktu selama 5 hari untuk mengungkap motifnya memenjarakanku. Jika aku berhasil, Woo-ji akan bundir. Jika tidak, dia akan menghabisi Mido. Aku berusaha untuk menghabisinya, tapi jika itu kulakukan, aku tidak akan tahu motifnya memenjarakanku. Aku ingin menyiksanya, tapi dia memiliki jantung lemah, dan dia punya remote ke alat pacu jantung yang dapat membuat jantungnya berhenti seketika. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu motif dirinya memenjarakanku selama 15 tahun ini. Lalu aku kembali ke apartemen Mido dan mendapati dirinya sedang disiksa oleh Park yang ingin membalas dendam denganku. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Woo-jin yang meminta Park untuk berhenti menyiksa kami. Aku berkata kepada Park bahwa aku akan memotong tangannya karena telah berani menyentuh tubuh Mido. Tapi pada akhirnya, mereka melepaskan Mido dan membebaskanku setelah Woo-jin mengutus asistennya untuk memberikan uang kepada Park. Kemudian aku pergi bersama dengan Mido dan singgah ke sebuah hotel. Di sana, kami melakukan praktek biologi. Saat terbangun, kami menerima sebuah kotak yang berisi tangan milik Park. Dari situ aku menyadari kalau selama ini Woo-jin telah menyadapku. Setelah alat sadap itu berhasil kutemukan, aku akhirnya mendapat petunjuk mengenai motif Woo-jin yang berhubungan dengan SMA-ku dahulu. Dari buku tahunan sekolah, aku mendapatkan info mengenai Woo-jin. Aku meminta bantuan Jo-hwan via telepon untuk mencari tahu mengenai Su-ah, yang ternyata dia adalah kakak dari Woo-jin yang sudah meninggal. Jo-hwan mengatakan kalau Su-ah meninggal karena bundir di sebuah bendungan dan tenggelam di sana. Setelah mengatakan Su-ah sebagai seorang lacur, dia dihabisi oleh Woo-jin karena telah menghina kakaknya. Kemudian aku pergi dari sana dan menuju ke tempat Park. Aku meminta Park untuk mengurung Mido di sana dan menyuruhnya untuk membebaskannya dalam beberapa hari jika aku tidak kembali. Esok harinya aku mendatangi sebuah salon kecantikan milik seorang sahabat Su-ah untuk mencari informasi tentang kematiannya. Dari sana aku teringat akan masa lalu bahwa aku pernah bersekolah di tempat yang sama dengan Woo-jin dan Su-ah. Saat itu aku sempat melihat kalau Woo-jin melakukan hubungan insest dengan kakak perempuannya sendiri, yaitu Su-ah. Kemudian aku memberitahu Jo-hwan apa yang telah aku lihat. Hal itu menyebabkan teman-teman sekelasnya mempercayainya. Desas-desus menyebar ke seluruh sekolah dan menyebabkan ia tidak kuat menanggung malu yang akhirnya menyebabkan Su-ah untuk bundir. Itu menyebabkan Woo-jin yang berduka untuk melakukan balas dendam sebagai tujuan hidupnya. Tapi aku juga tidak menginginkan akhir seperti ini. Aku pergi ke apartemen milik Woo-jin. Tapi saat aku bingung di lantai berapa Woo-jin tinggal,
tiba-tiba dia malah memasuki lift dengan santainya, dan aku pun berangkat ke atas bersamanya. Woo-jin memerintahkan 2 anak buahnya untuk menangkapku, tetapi aku berhasil mengalahkannya menggunakan sebatang sikat gigi dengan sedikit sisa jigong yang menempel. Woo-jin ternyata telah mengatur segalanya dengan menggunakan hipnotis untuk membimbingku ke restoran, mengatur agar aku dan Mido bertemu dan jatuh cinta, sehingga aku akan mengalami rasa sakit incest yang sama seperti yang dia alami. Woo-jin memberikanku sebuah kotak misterius, dan ketika aku membukanya, itu adalah album foto Mido yang ternyata dia adalah putriku. Aku berusaha menyerang Woo-jin, tapi pengawalnya menghalangiku, dan akhirnya malah dia yang dihabisi oleh Woo-jin. Aku berharap kalau Mido tidak mengetahui tentang hal ini. Woo-jin mengungkapkan bahwa dialah yang telah merawat Mido selama ini. Dia juga mengatakan bahwa Park masih bekerja untuknya, dan mengancam untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Mido. Aku berlutut dan meminta maaf atas keterlibatanku dalam kematian Suah, dan aku pun rela untuk mempermalukan diriku sendiri dengan meniru anjing dan mengemis. Tapi sepertinya hal itu masih belum cukup, sehingga aku terpaksa memotong lidahku sendiri sebagai tanda penembusan dosaku kepadanya. Setelah melihat apa yang sudah kulakukan, Woo-jin akhirnya menerima permintaan maafku dan menelepon Park untuk memintanya menyembunyikan kebenaran itu dari Mido. Woo-jin yang sudah tidak punya tujuan hidup ingin melakukan bundir bersamaku, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dia kemudian menjatuhkan remote alat pacu jantungnya dan mulai pergi meninggalkanku. Saat aku mengaktifkan remote itu untuk menghabisinya, aku mendapati bahwa alat itu sebenarnya adalah remote untuk pengeras suara yang memutar rekaman audio ketika aku dan Mido melakukan praktek biologi. Sontak hal itu membuatku tertunduk dan terjebak dalam keputusasaan. Sementara Woo-jin memasuki lift, dia teringat detik-detik saat ia tidak bisa menghentikan niat bunuh diri kakak perempuannya. Lalu ia menembak kepalanya sendiri. Beberapa waktu kemudian, aku menemukan penghipnotis untuk menghapus segala hal yang ku ketahui tentang Mido sebagai putriku, agar aku bisa tetap hidup bahagia bersamanya. Kemudian wanita itu setuju untuk menghipnotisku. Setelah itu, Mido menemukanku terbaring di atas salju. Tetapi tidak ada tanda-tanda hipnotis itu berhasil. Mido mengaku bahwa dia mencintaiku. Aku hanya bisa tersenyum. Senyum yang mengisyaratkan sebuah kebahagiaan, tapi juga sekaligus kepedihan yang perlahan berubah menjadi rasa sakit, karena aku adalah orang tuanya. Sungguh ironis sekali atas apa yang sudah dialami oleh Dae-soo. Hanya karena dia mengatakan hal yang tidak seharusnya, dia terpaksa menerima kenyataan pahit harus berhubungan incest dengan putrinya sendiri. Mungkin inilah yang disebut dengan mulutmu harimaumu. Tapi sebenarnya yang sontoloyo itu adalah Jo-hwan. Kalau saja dia tidak ember ke teman-temannya, mungkin Dae-soo tidak menerima nasib seperti ini. Namun bagaimanapun juga, hubungan terlarang antara Woo-jin dengan kakaknya itu adalah suatu hal yang salah. Meski dia membenarkan hubungan itu secara sepihak, yang akhirnya berujung pada kematian kakak perempuannya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Kristo makan bihun, makannya bareng Eli Sugigi. Saya Dul mengucapkan hatur nuhun, dan sampai jumpa lagi.